Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih diberi kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Bagaimana kabar anak-anak dan pemirsa Skarida Channel hari ini? Semoga selalu diberi kekuatan dan kelancaran dalam berpuasa di bulan Ramadan. Terutama saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga kita harus senantiasa menjaga diri kita agar tetap fit dalam berpuasa. Anak-anak, dalam menjalani ibadah puasa, kita harus senantiasa menjaga tidak hanya kesehatan lahiriah atau fisik kita, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan batin kita. Untuk menjaga kesehatan batin kita, penting sekali untuk kita minum jamu jati kendi. Apakah itu jamu jati kendi yang baik untuk kesehatan batin kita? Mari kita bahas satu persatu pada kultum kali ini. Yang pertama adalah jamu. Jamu adalah singkatan dari jaga mulut. Ketika berpuasa, kita tidak hanya menjaga mulut kita agar tidak makan dan minum mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, tapi juga harus menjaga mulut kita dari ucapan-ucapan yang kurang baik yang dapat mengurangi pahala berpuasa kita. Menjaga mulut adalah hal yang sangat penting sebagaimana pesan suci Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Qala Allahu Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia mendapatkan kemenangan yang besar. Dari ayat ini bisa menunjukkan kita bahwa memelihara keimanan dan ketakwaan selalu serta mengatakan kebenaran, maka Allah akan memperbaiki amalan kita dan mengampuni dosa kita. Kebenaran dalam perkataan atau qaulan sadida memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, apapun yang kita katakan harus benar sesuai dengan kenyataan, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Syarat kedua, ketika kita mengatakan sesuatu, maka harus kita sampaikan pada situasi dan kondisi yang tepat. Pada syarat yang kedua ini, kebenaran dalam berbicara saja tidak cukup. Dibutuhkan kemampuan untuk membaca situasi dan objek yang diajak bicara. Kemudian syarat ketiga, perkataan yang benar adalah perkataan di mana kita sebagai pembicara harus bisa mengukur apakah kata-kata yang kita sampaikan melukai atau tidak, karena sensitivitas setiap orang berbeda-beda. Sebuah pembicaraan akan terasa biasa-biasa saja bagi orang tertentu, tetapi bisa jadi menyinggung bagi orang yang lain. Kemudian syarat yang keempat, untuk mengatakan sesuatu yang benar, katakanlah hal yang bermanfaat. Seperti pada salah satu hadis Rasul disebutkan, tidak akan lurus iman seseorang sebelum lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus lidahnya, dan tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan lidahnya. Terlebih lagi anak-anak, di era digital ini, kita juga harus memperhatikan mulut kedua kita. Di manakah mulut kedua kita itu? Mulut kedua kita adalah perkataan kita di media sosial. Hati-hati dalam menuliskan status maupun berkomentar terhadap orang lain. Menulislah dengan baik dan jangan lupakan keempat syarat qaulan sadida tadi. Ketika sudah bisa menjaga mulut, maka yang kedua adalah jati atau menjaga hati. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, di mana ketika baik gumpalan tersebut, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa gumpalan darah itu adalah hati. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati, di antaranya yang pertama, selalu ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup. Ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup akan menghindarkan hati dari rasa dendam, kikir, dengki, dan beberapa
penyakit hati lainnya. Di bulan puasa ini kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga harus menahan segala amarah dan cobaan yang kita hadapi selama berpuasa, dan harus kita hadapi dengan ikhlas dan sabar. Yang kedua, kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Meluangkan waktu untuk berkumpul di majelis ilmu tidak hanya menambah wawasan dan keimanan kita tentang Islam, tapi juga membuat hati kita tenang. Mengapa bisa demikian? Karena ketenangan dalam majelis ilmu adalah bentuk kebarokahan yang diberikan oleh Allah. Di era pandemi seperti ini mungkin sulit bagi kita untuk berkumpul di dalam majelis, tetapi menyimak kajian secara online seperti kultum hari ini itu juga merupakan bagian dari kita belajar di majelis ilmu. Selanjutnya, untuk menjaga hati, kita bisa senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak husnudzon akan membuat hati tenang dan damai, karena kita selalu berpikir bahwa Allah senantiasa memberikan skenario yang terbaik dalam hidup kita. Yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita adalah tidak pernah letih untuk terus dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah solusi terbaik ketika hati kita sedang kacau. Dengan berdoa kita akan lebih tenang dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Ketika sudah mampu menjaga mulut dan menjaga hati, maka selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kendi. Apakah itu kendi? Kendi adalah mengendalikan diri. Puasa melatih manusia untuk mengendalikan dirinya. Salah satu kunci puasa adalah jujur terhadap diri sendiri. Puasa adalah ibadah yang sangat personal dan hanya diri kita dan Allah yang tahu apakah kita masih puasa atau tidak. Untuk itu, puasa akan melatih kita untuk membentuk mentalitas yang berakhlak. Jika dalam 1 bulan Ramadan ini kita mampu mengendalikan diri kita, insya Allah 11 bulan ke depan kita mampu untuk tetap mengendalikan diri kita. Semoga dengan berpuasa kita terus menjadi pribadi yang lebih baik. Mengutip kata-kata Kiai Haji Anwar Zahid, semoga dengan berpuasa bisa menjadikan kalian generasi pengais, bukan generasi pengemis, generasi penggerak, bukan generasi penggertak, generasi pelopor, bukan generasi pengekor, generasi terpelajar, bukan generasi yang kurang ajar, generasi beradab, bukan generasi biadab, yang mampu menjalani hidup secara realitas, tidak hanya menuntut fasilitas. Amin, Allahumma amin. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.